Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Rasa Harap. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin, nabiyina Ahmad rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi wa min al bughdi ila al hubbi wa min al makri ila al amni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita mengurai satu bab yang merupakan tak terpisahkan dari bab yang ini, yaitu khauf, rasa takut. Intinya adalah orang-orang yang takut kepada Allahnya tidak pada tempatnya dan tidak ada roja di dalamnya, maka seperti burung bersayap satu dia tidak akan dapat terbang, atau seperti alat gerigi atau seperti alat gunting yang cuma mempunyai satu, tidak mempunyai dua alat potong, maka dia tidak akan bekerja. Maka pada bagian ini insya Allah kita akan mengkaji pasangan daripada khauf, yaitu ar-raja, yaitu rasa harap. Seperti biasa kita mengurai matan daripada kitab Afatul Ahwal Lis-Sa'irina Ilallah bersama saya Ar-Razi Hashim. Kitab ini ditahqiq dengan baik oleh Syekh Fadil dari Turki, salah satu zuriat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan keberkahan, ketulusan mereka, kita mendapatkan kemakrifatan, pengenalan mengenai adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita dengarkan bacaan teks matan daripada Afatul Ahwal bab Ar-Raja. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Babur Raja. والرجاء على 3 مقامات: رجا الثواب ورجا القربة ورجا الحق. فرجا الثواب تصديق الحق فيما وعد، ورجا القربة تسهيل الطاعة وتيسيرها، ورجا الحق ما الحق أهله. Ya. Ada tingkatan roja seperti mana khauf. Khauf juga mempunyai tingkatan, ada 3. Maka dalam bab roja juga ada 3. Dan ini hampir mirip sekali. Perbedaannya hanya pada kiblatnya. Khauf yang pertama kiblatnya kepada azab Allah. Jadi objeknya takut terhadap azab Allah. Maka dalam bab roja, tingkatan pertama adalah roja thawab, mengharapkan reward, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pahala bukanlah bahasa dari bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta lama, yaitu pala, karma pala, yang berarti balasan, ya. Lebih kurang kalau diterjemahkan secara bebas seperti itu. Padanannya dalam bahasa Arab ada ajurun, ada thawabun. Ajurun ganjaran, reward, thawab yaitu balasan. Ya, maka kemudian ulama kita tidak mempermasalahkan jika kata roja, thawab disetarakan maknanya dengan pala atau pahala. Raja thawab berharap kepada pahala, reward. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ini merupakan tahapan seperti khauf kepada orang-orang yang secara rohani masih kecil. Anak kecil, kita katakan, ayo nak, ayo dek, kita sholat malam atau sholat di masjid. Sholat di masjid berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Akhirnya si anak kecil semangat ke masjid karena ingin mendapatkan 27 pahala. 27 darajah, mendapatkan 27 derajat, seperti disebutkan Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajah. Orang-orang yang sholat sendiri tidak lebih afdal daripada sholat berjamaah. Kenapa? Berjamaah lebih afdal 27 darajah. Maka motivasinya adalah mendapatkan reward ini, mendapatkan pahala ini, ganjaran ini. Itu sangat normal, sangat baik. Tidaklah kita sebut ini sebuah dosa atau kesalahan. Namun ini baru roja al-mubtadi,
rojaknya orang-orang yang baru pemula. Kalau tadi seperti anak kecil, ketika kita sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja minimal, kita sholat jamaah di masjid bukan lagi karena ingin dapat 27 derajat, tapi karena memang kita merasa tenang dalam sholat berjamaah. Maka ini makomnya sudah naik. Di sini disebut rajal kurba. Rasa harap terhadap kedekatan kepada Allah. Ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang beramal bukan lagi ingin mendapatkan sesuatu dari yang diamalkan, tapi dia hanya ingin dekat kepada yang dia sembah, maka dia sudah menaiki makom yang tinggi sekali, yaitu makom kurba. Orang ini disebut dengan muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya saat memuji, saat mendekat kepada Ustadz Faiz misalnya, bukan karena saya ingin dapat sesuatu darinya, tapi hanya sekedar saya ingin dekat kepadanya. Inilah yang disebut rajal kurba. Orang-orang yang haji umrah, kita tanya, kenapa kamu pengen umrah di bulan Ramadan? Terutama di bulan Ramadan, ternyata pahalanya luar biasa. Umrah pada bulan Ramadan seperti haji. Begitu dalam hadis Imam Nasai. Lalu orang-orang berangkatlah umrah karena ingin mendapatkan pahala haji. Apakah ini salah? Tidak salah, ini sudah bagus. Namun, jika ruhaninya tambah dekat kepada Allah, dia akan menjawab, saya umrah karena ingin memakmurkan kolbu, ingin menyemarakkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan orang-orang yang tinggi sangatlah dirindukan. Apalagi Allah yang maha tinggi, tentu lebih diharapkan. Sahabat saya, dia diundang oleh seorang menteri untuk hadir di satu event. Padahal dia sudah pensiun, dan dia mengatakan, ternyata Pak Menteri, Ibu Menteri masih ingat saya. Padahal kami sudah lama tidak bertemu, kami sudah lama tidak bekerja. Ternyata dia mengenang, oh saya masih diundang. Kedekatan ini membuat orang berbahagia, dan kebahagiaannya lebih tinggi daripada orang-orang yang berharap reward, pahala. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah. Lalu ada raja yang ketiga, itu rajal haq, berharap kepada Allah semata, berharap kepadanya bukan karena sekedar pengen dekat, apalagi cuma sekedar mendapatkan pahala, tapi betul-betul hanya ingin mendekat kepada yang layak didekati. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah, inilah 3 tingkatan maqamat daripada ar-raja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ungkapan di akhir surah Al-Kahf, faman kana yarju, siapa yang dia berharap liqa'a rabbih, bertemu Allah ta'ala, falyamal amalan salihah, maka beramallah amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukannya sedikit pun. Ada kalimat di depannya, faman kana yarju, siapa yang raja kepada Allah. Maka ar-raja, harap itu ada rukunnya. Minimal pertama, bahwa yang diharapkan adalah pertemuan kepada Allah. Yang kedua, dia beramal soleh. Dan yang ketiga, dia tidak menyekutuinya sedikit pun. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah, inilah yang mesti kita lakukan di awal hendak membangun kerohanian bab ar-raja. Mari terapkan ini dalam kehidupan kita, ajarkan juga kepada anak-anak kita, orang-orang terdekat. Semoga mutiara ar-raja ini kita dapatkan di dalam diri, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan melihat apa yang menjadi inti daripada 3 tingkatan ini. Lalu pada akhir kajian kita akan jelaskan apa saja yang merusaknya. Insyaallah ta'ala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, Nabiina Ahmad, Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, baru saja kita menguraikan tentang 3 maqamat daripada ar-raja, yaitu harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, raja thawab, mengharapkan reward dari Allah. Yang kedua, qurbah, mengharapkan kedekatan. Dan yang ketiga, al-haq, mengharapkan bertemu, mendapatkan perhatian daripada al-haq, Allah yang merupakan sumber dari kasih sayang, sumber dari semua harapan. Lalu Sayyidi Syekh Muhammad ibn Abdul Qadir Jilani mengatakan, raja thawab tasdiqul haq bima fima wa'ad. Membenarkan, jadi inti daripada raja thawab adalah membenarkan janji-janji Allah terhadap semua yang dia pernah sampaikan. Jadi karena mempercayai bahwa dengan sholat berjamaah dapat 27 derajat, maka muncullah rasa harap. Jadi ini boleh dikatakan harapan muncul ketika diberikan iming-imingan. Sudah benar, wajar kita kalau bekerja dikatakan kamu nanti kalau kerja ini dapat tunjangan ini, dapat gaji ini, dan kita senang. Rasa senang, rasa harap ini level pertama. Oleh Al-Imam Ibn Abbad pensyarah Al-Hikam, beliau menyebutnya dengan ikhlasul ummal, ikhlasnya para pekerja, ikhlasnya karyawan, ikhlasnya pegawai, ikhlas mereka karena ada iming-imingan. Kenapa ada orang berangkat pagi, pulang sore, bahkan lembur? Karena ada satu reward, ada gaji yang diharapkan, ada tunjangan yang berlebih. Apakah itu salah? Itu tidak salah, itu normal dan itu benar. Namun kebenarannya baru pada tahapan percaya karena diiming-imingi. Jika yang diiming-imingi ini kemudian tidak ada, kepercayaannya akan berkurang, bahkan tidak sedikit akan memusuhi. Maka kita lihat ada orang yang dulunya bekerja kepada tuannya, atasannya, sekarang memusuhinya. Dulu bekerja dengan temannya, berkawan, sekarang kemudian bertengkar. Apakah begitu terjadi juga pada orang-orang yang imannya diuji? Betul. Tidak sedikit orang yang beramal, berbuat, bekerja, lalu dia mengatakan, saya sudah sholat, kenapa masih dapat ujian? Saya sudah beramal, kenapa kemudian Allah tidak beri? Maka dia mulailah memerangi Allah, menentang Allah dan mengatakan Allah tidak adil. Jika kalam ini muncul, pada hakikatnya nur iman sedang tercabut dari dirinya. Dia mesti bersyahadat kembali, dia harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajal qurba, rasa harap kepada Allah, yaitu rasa harap ingin dekat kepadanya. Sahabat-sahabat iman Allah, bagaimanakah itu? Tasilut ta'at wa taisiruha. Ini terlihat indikatornya adalah ketika mudah sekali untuk taat, sulit sekali untuk maksiat. Untuk maksiat sepertinya sulit, tapi untuk tobat sepertinya mudah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang sudah sampai pada bab ar-raja. Semua kita tidak ada yang terlepas dari dosa. Siapa? Coba cari saja. Hatta kiai, hatta syekh, hatta orang yang kita anggap seorang mursyid, seorang murabbi, seorang pembimbing rohani, tidak lepas daripada apa yang kita sebut al-ithmu wal-isyan, dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Tapi penciriannya mereka tahu cara kembali kepada Allah. Mereka kemudian sadar, aware kepada Allah. Mereka kemudian yaltaji'u ilallah, mereka kembali kepada Allah dengan cara taubah. Tidak ada orang yang menjamin kalau saya tobat hari ini, besok tidak maksiat lagi. Maka jangan ikuti was-was syaitan yang mengatakan, ngapain kamu tobat hari ini, besok kamu maksiat lagi? Bukan begitu. Marilah kita doyan bertaubat, bukan doyan maksiat. Kalau doyan taubat, berarti memang kita tidak bisa menahan takdir Allah yang jika kita terjebak pada suatu yang disebut kemaksiatan. Tapi ingat, ta'atul asin ayyatuba ilallah. Taatnya orang yang telah bermaksiat jika dia bertobat kepada Allah, sebagaimana maksiatnya orang-orang yang taat ketika dia merasa suci di hadapan makhluk-makhluk Allah. Sahabat-sahabat bukan Allah, tidak ada orang yang betul-betul suci dari maksiat dan dosa kecuali Rasulullah. Maka jika kita memandang ada guru kita bermaksiat, ada kawan kita yang soleh yang sudah hijrah maksiat, ada pasangan kita yang terjebak, atau anak kita, atau orang sekitar, maka katakan, betul, sadaqallah, sadaqa Rasulullah, betullah Allah, benarlah Rasulullah. Karena yang tidak maksiat cumalah Rasul, cumalah Nabi. Bahkan para Nabi pun masih disebut berdosa, meskipun bukan dosa seperti kita. Dosanya para Nabi adalah ketika mereka tidak bagus adabnya menurut diri mereka di hadapan Allah, padahal mereka tetap diridhai oleh Allah.
Begitulah Nabi. Inilah yang dikatakan para ulama kita, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalam yang sudah sering kita dengar. Amal baik menurut orang-orang soleh, orang awam, tapi itu masih buruk dianggap oleh orang-orang khawas, orang-orang yang spesial di sisi Allah. Barangkali inilah pengantar mengenai kurba. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga, rajal haq, mengharap kepada al-haq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-haq. Allah menyebut dirinya al-haq, terkadang menyebutkan kabar darinya al-haq, menyebutkan Al-Quran jadungan al-haq. Maka tidak sepantasnya kita menyebut diri kita al-haq. Kita ini hanya berusaha mendapatkan ridha, mendapatkan perhatian Allah yang al-haq. Rajal haq, mengharap kepada Allah. Al-haq maksudnya adalah berharap mendapat perhatian dari Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang kolbunya merasa diperhatikan oleh Allah. Sebenarnya setiap saat Allah memperhatikan kita, tapi kita yang tidak merasa diperhatikan Allah. Betapa tulinya telinga kolbu ini. Allah selalu perhatikan, tapi kita cuek-cuek saja. Kita merasa seperti kita tidak diperhatikan. Bayangkan kalau kita semua diperhatikan oleh orang mulia. Kita akan membaguskan pakaian, kita akan memperbaiki kopiah, kita akan mengusap wajah, berharap penampilan kita lebih baik, padahal wajah kita tidak akan berubah. Kenapa kita lakukan itu? Karena merasa diperhatikan. Maka orang-orang yang merasa diperhatikan Allah atau ingin mendapatkan perhatian Allah, orang-orang tersebut akan mencoba mengenal sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah mengenalkan dirinya dengan Rahman dan Rahim lebih banyak daripada Allah Muntaqim, Allah mengazab, mengancam, Syadidul Iqab. Jarang sekali Allah menyebut dirinya yang maha penyiksa, sangat-sangat sedikit di Quran. Silakan tadabburi sendiri. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Quran, atau memang di kolbu mereka ada penutup-penutup akfal. Sahabat-sahabat dimakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkirim surat cinta kepada kita dan menyebut Al-Qurannya dengan Al-Haq. Maka jika ingin mendapatkan perhatian Allah, salah satunya bacalah ayatnya dengan merenungi maknanya. Mau sampai kapan kita cuma membaca Quran tidak tahu maknanya? Mulailah baca ayatnya, renungi maknanya. Maka seyogyanya seorang mukmin yang betul-betul ingin mengenal Allah, mulai mempunyai buku terjemahan Al-Quran di rumahnya, meningkat ada buku tafsir di rumahnya, tafsir-tafsir ulama kita baik yang lokal ataupun internasional. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, mari tingkatkan rasa harap kita dari sekedar hanya harap kepada pahala, reward, naik kepada harap mendekat kepada Allah, dan ini ditandai dengan mudahnya taat. Kita kalau sudah pengen dekat seseorang, maka apa saja kita lakukan. Ingatkah kita waktu PDKT kepada seseorang, kita traktir dia, kita beri dia hadiah, sepertinya mudah sekali. Beda jika kita masih bertransaksional dengannya, kayak sepertinya nilai-nilai angka sedikit betul-betul kita perhitungkan. Tapi kalau sudah ingin mendekat, kita tidak memperhatikan sama sekali. Mari tingkatkan sampai kepada ridhal haq, mencari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan mengkaji apa saja yang merusak dari rasa harap ini, baik yang level pertama, kedua, dan ketiga. Setelah salawat ini, insyaallah tabaraka ta'ala. Tafadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulilladzi akhfa likulli mu'minin ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Segala puji bagi Allah yang menyembunyikan, menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan
rahasia-rahasia kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata, tidak pernah mereka dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah terbersit di kolbu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, reward, sebagai ganjaran terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sahabat-sahabat bukan Allah, amal itu ada amal fisik. Inilah yang disebut makom pertama. Ada amal kolbu, amal pikiran. Dan ketiga, ada amal ruh. Amal kolbu dengan menyebut-nyebut namanya, amal kolbu dengan mengulang-ulang asma dan sifatnya, sedangkan amal ruh hanya dengan mengenal dan memandangnya. Kita baru saja masuk kepada apa yang disebut dengan ar-raja, yaitu rasa harap, harap kepada reward dari Allah, pahala-pahala, naik lagi harap kepada kedekatan, dan yang ketiga, harap mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hasan Syazili pernah berdoa, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta. Ya Allah, jika kami ditakdirkan berdosa, jika kami melakukan maksiat, maka jadikan kesalahan-kesalahan kami itu kesalahan orang-orang yang Engkau cintai. Kami salah, tapi Engkau tetap cinta kepada kami, ya Allah. Sehingga salah kami tidak membuat Engkau murka, ya Allah. Justru membuat Engkau seperti orang tua kepada anak kecil, gemes, ya. Kira-kira seperti itu. Sahabat-sahabat bukan Allah, begitu juga dalam bab ini, ketika naik dari afatul kurbah menjadi afatul haq, menjadi rajal haq, dari rajal kurbah menjadi rajal haq, berharap kepada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Qadir Jilani, salah satu kutub di zamannya, karena ayahnya adalah sultan para kutub, pemimpin para wali-wali besar di zamannya, beliau mengatakan, meskipun raja thawab itu bagus, tapi ada yang merusaknya, yaitu bitamanni ala isyaratit tauhid. Dia hanya berangan-angan supaya mendapatkan isyarat-isyarat tauhid. Orang-orang yang seperti ini tauhidnya belum sempurna, tapi dia berandai-andai seandainya kami seperti para wali itu, seperti Syekh Fulan, inilah yang merusak, sehingga rasa harapnya tidak pernah meningkat. Rasa harapnya hanya sampai pada harap kepada reward, harap kepada apa yang Allah janjikan. Seandainya Allah tidak menjanjikan, dia tidaklah beramal. Seandainya Allah tidak memberikan ganjaran, apresiasi, dia mungkin tidak akan mengejar suatu amalan. Ada afatul qurbah. Ini agak sedikit rumit dijelaskan. Beliau mengatakan, yang merusak rasa harap untuk dekat kepada Allah adalah tafdidut ta'at fil ain. Zahirnya seperti mendahulukan ketaatan fil ain, pada zahir pandangan, zahirnya mata, bi khafiyil istidraj, tapi ada yang disembunyikan, yaitu istidraj. Istidraj itu adalah siksaan yang Allah sembunyikan, sempilkan, sisipkan pada zahirnya taat. Taat itu zahirnya nikmat, tapi jika taat itu tidak menumbuhkan kedekatan kepada Allah, justru kemudian berharap tenang, menjadikan tenang sebagai berhala baru. Banyak sekali orang ingin mendapatkan ketenangan dengan ibadahnya. Jika tenang itu dia tidak dapat, dia gelisah. Zahirnya dia sudah tidak berharap lagi reward seperti mendapatkan pahala 27, pengen mendapatkan pahala sholat di Masjidil Haram 100.000. Dia tidak berharap itu semata. Lebih daripada itu, dia ingin dekat. Tapi dalam dekatnya dia menyisipkan satu niat lain. Dia ingin sakti, dia ingin tenang, dia ingin berwibawa dengan amalnya. Maka ini yang disebut khafa atau khafiyil istidraj, ketika istidrajnya tersembunyi. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, dalam hal ini para masyayikh kita, ulama kita menjelaskan apa beda nikmat dan istidraj. Nikmat itu adalah pemberian Allah, yang jika Allah memberi kepada hamba, bertambahlah rasa dekat hamba dan bertambahlah ketaatan hamba kepada Allah. Sedangkan al-istidraj, zahirnya diberi, tapi batinnya jauh daripada yang dicari. Zahirnya diberi, tapi batinnya sedang disiksa dengan kegelisahan. Siksa kegelisahan itu lebih dahsyat daripada siksa penyakit. Itu bisa membuat orang tidak enak makan, tidak bisa tidur, gelisah sehari-hari. Itu adalah siksaan yang luar biasa. Zahirnya mungkin terlihat nikmat, tapi pada hakikatnya dia sedang tidak mendapatkan nikmat. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, inilah yang kemudian ditutup dalam surat Az-Zumar, ya, dalam ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka berputus asa terhadap diri mereka, la taqnatu, janganlah berputus asa dari kasih sayang Allah, dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni, menghapus semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Inilah uniknya, ampunannya disebutkan berbarengan dengan rahimnya. Kata rahim dikhususkan untuk hanya kekasih-kekasihnya. Sahabat-sahabat dimakan Allah, para kekasih-kekasihnya, jika mereka datang kepada Allah tidak hanya dengan Ya Rahman, mereka datang dengan Ya Rahim, yaitu kasih sayang yang Allah spesialkan untuk para wali-walinya. Apakah yang mereka harapkan daripada Allah? Mereka berharap Allah ridha kepada mereka dan mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang yang sampai pada maqamat ini, mau dia taat, mau terjebak dalam maksiat, tidak ada satupun yang membuat dia putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusaknya mereka hanya satu, ketika su'ul adab kepada Allah. Inilah makomnya para nabi, inilah makomnya para wali. Kenapa Nabi Adam masih disebut asa Adam? Adam masih disebut berdurhaka. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam masih disebut durhaka. Bukan berarti Nabi Adam durhaka dalam pengertian awam. Nabi Adam mustahil durhaka karena dia seorang nabi dan rasul. Ini adalah bab adab. Ketika Nabi Adam dilarang melakukan sesuatu, larangan ini bukanlah larangan haram. Larangan ini hanya larangan adab. Tapi Nabi Adam kemudian melakukannya. Di sorga semuanya boleh dimakan. Tapi Allah mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Allah mengatakan, jangan dekati pohon ini. Allah tidak mengatakan, jangan makan, jangan ini dan itu. Tapi itulah adab. Ketika seorang Nabi Adam melanggar adabnya, dia pun tidak menyalahkan dirinya. Seandainya kita terjebak pada bab ini, sahabat-sahabat makan Allah, cukup katakan, Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana la tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Fa illam taghfir lana, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Kami salah ya Allah. Jika Engkau tidak menyayangi kami, tidak mengampuni kami, ya, maka sungguh kami menjadi orang yang zalim. Inilah makna doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa, yang kemudian dia salahkan hanya dirinya sendiri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apabila kita Allah izinkan masuk kepada makom ini, makom ar-raja, makom harap kepada Allah, maka jangan berhenti pada setiap makomnya, karena setiap makom itu ada kelemahan-kelemahannya. Marilah kita perbaiki, kita naikkan makom tersebut dengan cara mengenal Allah lebih banyak, mengenal Allah lebih tinggi lagi, dengan mengenal asma dan sifatnya, bahwa dia lebih banyak menyebut dirinya dengan Rahman dan Rahim, sehingga rasa harap mesti banyak tumbuh. Tapi hati-hati, jangan terlalu tinggi harapan sehingga kita kurang ajar kepada syariat, kemudian kita melanggar syariat. Jangan terlalu percaya diri, lalu kemudian kita lupa bahwa Allah masih punya ancaman, masih punya kemurkaan. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Mari kita lanjutkan dengan salawat. Sallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmalal mu'minina bihusnil dhann. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, baru saja kita menjelaskan tentang tingkatan raja. Raja sawab, berharap pahala, berharap kurbah, kedekatan, berharap perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah menjelaskan apa yang merusaknya. Yang merusak raja usawab, yang merusak raja al-qurbah,
begitu juga yang merusak rajal haq. Maka pada bagian ini kita akan mengurai apa kalam-kalam ulama yang bisa kita ingat, kita dengarkan, yang sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu seperti Risalah Kusyairiyah ataupun Hadaikul Haqaiq dan lain-lainnya. Satu kali Imam Al-Antaqi ditanya, ternyata ini adalah pengalaman rohani muridnya. Seorang muridnya bertemu Imam Al-Antaqi di dalam alam rohaninya, lalu bertanya, melihat makomnya yang sangat tinggi, wahai Tuan, dengan apakah engkau mencapai makom yang tinggi ini? Lalu beliau menjawab, bihusniz zanni billah, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Imam Al-Antaqi tidak mengatakan aku sampai di makom ini karena aku banyak zikir, karena aku banyak puasa, karena aku banyak sholat, tidak. Tapi ia sampai dengan amal qalbu. Amal qalbu inilah yang membuat suatu amal jadi berat. Inilah rahasianya kenapa Nabi SAW menyebutkan orang yang belajar satu bab ilmu lebih afdal daripada yang sholat 1000 rakaat. Bahkan tidurnya orang yang alim lebih baik daripada sholatnya orang-orang yang jahil. Karena orang yang alim, isi kolbunya yang dipenuhi ilmu, itu yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyimpan ilmu-ilmu Allah di dalam kolbunya, tentunya Allah akan lirik dia. Sebanyak apakah kita menyimpan namanya di dalam kolbu, mengenal tentang dirinya di dalam ruh kita ini, maka sebanyak itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhatian kepada kita semua. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, mulailah mengkaji nama-namanya. Semakin kenal namanya, akan semakin takut, juga akan semakin harap kepadanya. Begitu juga seorang yang boleh kita katakan imam ya di zamannya, yaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, guru daripada Imam Syafi'i. Di saat beliau sakaratul maut, murid-muridnya bertanya, seperti dihikayatkan oleh pengarang kitab Hadaikul Haqaiq, wahai Tuan, apakah yang engkau rasakan? Jawabannya, selama kalian berbaik sangka kepada Allah dalam bab hisab, maka kalian tu'ayinun, kalian akan diperlihatkan Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang Imam Malik sedang ingin menjelaskan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsanu dhanna billah. Kamu janganlah menghadapi kematian kecuali dalam keadaan husnuzan, bahwa Allah akan berbuat baik kepadanya. Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, ketika beliau diperintahkan berdakwah kepada ayah angkatnya, yaitu Firaun yang sudah mengaku jadi Tuhan, yang sudah sangat zalim membunuhi anak-anak putra-putra orang-orang Bani Israel, ketika diperintahkan masih dibangun rasa harap. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kepada Firaun, katakanlah kepadanya kalam-kalam yang layyina, kalam-kalam yang sangat lembut, yang sangat menyentuh. Jangan katakan kata-kata yang kasar. Inilah adab kita jika kita hendak menumbuhkan harap ingin membangun negeri. Jika ingin mengkritisi pemimpin-pemimpin di satu negeri, satu daerah, katakanlah dengan kata-kata yang layyina. Bayangkan jika Firaun yang sudah mengaku jadi Tuhan, Nabi Musa masih diperintahkan berkata yang lembut. Apakah pemimpin di negeri ini sudah sejahat Firaun, sezalim Namrud, sehingga kita kemudian harus melaknat mereka? Tentu tidak. Maka benarlah Nabi mengatakan afdalul jihad, jihad yang paling utama jika mengatakan ittaqillah, bertakwa kepada Allah, kepada pemimpin yang dianggap zalim. Jika kita menganggap pemimpin kita zalim, berdialoglah dengan mereka, sampaikanlah kalam-kalam yang lembut, jangan sampaikan kalam-kalam yang kasar. Karena itu juga ada satu harapan, berharap, meskipun sangat mustahil sepertinya seorang Firaun dapat tersentuh kalam Nabi Musa. Bagaimana mungkin Firaun akan menerima Harun? Tapi Allah tetap memberikan sebuah kaidah kepada seorang nabinya, apalagi kepada kita yang belum tentu juga seorang wali. Qulu qawlan layyina. Kepada orang-orang, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, guru-guru. Guru itu juga seorang pemimpin. Para umara juga seorang pemimpin. Mereka, jika kita hendak menegurnya, tegurlah dengan cara yang layyina, penuh kasih sayang. Seseorang jika berbicara layyin, itu menunjukkan terjemahan kolbunya. Karena dalam ungkapan orang-orang Arab dahulu, innamal lisan terjemahan ma fil fuad. Lisan ini hanyalah terjemahan yang di dalam kolbu. Jika di dalamnya kalam-kalam mulia, cahaya, kelembutan,
nama-nama Allah yang sangat-sangat indah, maka yang keluar dari mulutnya pasti indah. Maka jangan tertipu lagi dengan penampilan-penampilan zahir, meskipun itu berserban, berkopiah hitam, berbaju yang sangat rapi, tapi jika kata-katanya kasar, fa'alam, ketahuilah bahwa di dalam kolbunya ada noda-noda yang sulit dibersihkan. Di dalam kolbunya ada koleksi-koleksi binatang yang belum dia keluarkan, yang belum dia bersihkan. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Itulah yang kemudian yang keluar. Jika di dalamnya buas, keluarlah hardikan, keluarlah kata-kata yang sifatnya mencari lawan. Jika di dalamnya cuma kata-kata birahi, kata-kata kotor, kata-kata menjijikkan, berarti di dalamnya masih ada binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang kita anggap hina selama ini. Sahabat dimakan Allah, betullah kata-kata mereka, lisan adalah terjemahan yang ada di dalam kolbu. Mari keluarkan, jika itu baik, keluarkan yang baik. Semoga itu kemudian menjadi terjemahan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang Nabi Musa, seorang Nabi Harun. Jika benar di dalammu cinta kepada Allah, kelembutan kepada Allah, katakanlah kata-kata yang baik, hatta kepada Fir'aun. Maka lagi-lagi saya sampaikan, jika kita melihat ada sesuatu yang tidak beres di pemimpin kita, pada ulama kita, sampaikan kalam-kalam yang lembut kepadanya. Jangan langsung membentak, jangan langsung mencaci maki, apalagi melaknat. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kamu, yang mana pemimpinnya mendoakannya dan merahmatinya, mencintainya. Dan seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk negeri, jika pemimpinnya melaknatnya, mereka juga melaknat pemimpinnya. Pemimpinnya benci kepada mereka, mereka juga benci kepada pemimpinnya. Semoga kita termasuk yang pertama, kita mendoakan mereka, mereka mendoakan kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah rasa harap yang Allah ajarkan hatta kepada orang yang mustahil kita harapkan ada ar-raja dalam dirinya. Inilah yang